Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat paling agung adalah nikmat akidah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keyakinan yang benar. Kemudian nikmat dunia adalah nikmat al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'utiya abdun ba'dal yaqin afdal minal afiyah atau a'zam minal afiyah." Tidaklah seorang diberikan nikmat oleh Allah setelah keyakinan melebihi nikmat al-afiyah. Nas'alullah al-yaqin wal afiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang benar, iman yang benar, dan al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Hudas Salam fi Usul Islam, dan kita telah mengkaji al-aslul awal, landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah. Dan kita sudah membahas tentang al-aslul tsani, landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Sekarang kita masuk pada al-aslul tsalits, landasan Islam yang ketiga, yaitu ma'rifatu al-abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan penting yang pertama, karena ini termasuk bagian daripada syahadat kita. Ketika seorang muslim mengucapkan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu ditanya, siapa Muhammad yang Anda ikrarkan dan persaksian sebagai utusan Allah, lalu dia gak ngerti, maka ini bertentangan dengan makna syahadat itu sendiri. Oleh karena itu harus mengenal tentang
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariat kepada kita, yang menyampaikan agama kepada kita. Karena bukan karunia Allah kemudian risalah yang dibawa dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan kenal hidayah Islam, tidak akan kenal iman, tidak akan kenal tauhid, tidak akan kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah memiliki hak yang banyak bagi kita. Kita punya kewajiban banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu tsani, qala al-mu'allif al-aslu tsani, al-aslu tsalis, landasan Islam yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasmuhu Muhammadu ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib wa huwa minal Arabi wa qabilatuh Quraisy. Nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Anaknya Abdullah, artinya bapak beliau namanya Abdullah ibni Abdul Muttalib, kakeknya bersama Abdul Muttalib. Wa huwa minal Arab, dia dari bangsa Arab, bukan dari yang lainnya. Wa qabilatu Quraisy, dan kabilahnya adalah dari bangsa Quraisy, dan ini kabilah yang paling mulia, kabilah yang paling mulia. Dan Allah turunkan Al-Quran dengan lughatul Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Bahasanya paling fasih, bahasanya paling fasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu al-mu'allif setelah memperkenalkan kita nasab singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan wal wajib min ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahadin arba'atu usulin. Kewajiban dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban ini wajib bagi tiap individu. Artinya setiap individu muslim tidak boleh gak kenal ini. Berkaitan dengan Rasulullah, kewajiban setiap muslim harus kenal 4 hal. Ini minimal, harus, wajib, tidak boleh tidak tahu. Al-awwalu ma'rifatu ismihil awwal Muhammad duna baqiyati ismihi. Yang pertama, kewajiban dalam mengenal Nabi Muhammad adalah seorang muslim mengenal namanya. Nama yang pertama maksudnya adalah Muhammad. Walaupun tidak kenal nama nasab lanjutan, enggak apa-apa. Enggak harus Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, tidak harus. Minimal kenal apa? Muhammad. Walaupun tidak kenal nama lanjutan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam mengenal Rasulullah wajib mengenal namanya yang bernama Muhammad. Li'anna al-jahla bismihi mu'dinun bil jahli bihi fi sifati minar risalah wa ma bu'itha bihi. Karena seorang apabila tidak kenal namanya, maka ini berarti menunjukkan orang itu tidak kenal sifatnya.
tidak kenal kerasulannya. Kalau seorang namanya saja nggak tahu, maka mustahil dia kenal tentang sifat kerasulan. Mustahil dia akan mengenal apa yang dibawanya. Fa idza lam ya'rifil abdu isma hadzal rajuli lam ya'rif kaunahu rasulan. Apabila ada seorang hamba yang tidak kenal nama orang ini, yaitu Nabi Muhammad, maka dia tidak akan kenal kalau beliau seorang rasul. Tidak akan kenal kalau dia ada diutus oleh Allah kepada kita. Enggak mungkin kenal. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan Islam yang dibawa siapa? Yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakum maqam ma'rifat ismihi fi zamani al-isyair alaih. Tapi berbeda antara orang yang berada di zaman setelah Rasulullah dengan orang yang hidup pada zaman Rasulullah masih hidup. Kalau pada zaman Rasul masih hidup, walaupun ada seorang tidak kenal tapi dengan isyarat, maka ini sudah bisa mewakili. Dengan mengenal isyarat, ini dari suku Quraisy atau dari kaum ini, isyarat saja maka sudah bisa mewakili. Tapi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka untuk mengetahui tentang siapa dia, tidak lain minimal adalah kenal namanya bernama Muhammad. Bahwa orang yang Allah utus kepada kita namanya adalah Muhammad. Dan apabila seorang mengenal namanya Muhammad, maka dia setelah itu akan kenal kalau dia adalah orang yang Allah utus, yang datang kepada kita untuk memerintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal asma mawdu'atun fi syar'i wal urfi li ma'rifatul huquq wal wajibat. Karena nama itu dalam syariat maupun dalam kebiasaan manusia, urf, adat kebiasaan manusia, nama itu diletakkan. Kenapa dikasih nama orang itu? Karena untuk mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban. Fala yatamayyizu haqqun wa wajibun li ahadin illa bi ma'rifati ismihi. Enggak mungkin seorang akan diketahui haknya atau kewajibannya tanpa mengenal namanya. Makanya dalam kehidupan kita, ketika ada hak-hak dari pemerintah untuk rakyatnya, yang dicatat apanya? Namanya. Lah kapan gak gejengen? Apa oleh jatah? Gak mungkin oleh jatah. Berarti nama itu dalam kehidupan manusia memang berkaitan dengan haknya. Sama juga berkaitan kewajiban. Masyarakat atau individu masing-masing wajib mengerjakan ini dan itu. Yang dicatat apanya? Namanya. Si fulan harus ini, si fulan itu. Maka nama ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Untuk mengenal apa haknya dan apa kewajibannya, dari mana pertama kali? Dari namanya.
Oleh karena itu, para ahli fikih telah menaskan bahwa memberi nama bagi anak hukumnya adalah wajib. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan ini adalah ijma'. Tidak boleh seorang lahir kemudian tidak ada namanya. Kenapa? Kembali kepada tadi, karena apabila tidak memiliki nama, maka tidak ada hak dan kewajiban. Dia akan kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi yang paling wajib untuk diketahui setiap individu adalah mengenal nama Rasul kita. Minimal kenal apa? Namanya, yaitu Muhammad. Ini minimal. Kalau hafal lebih daripada itu, maka itu kebaikan. Wasani yang kedua. Di antara perkara yang wajib diketahui setiap individu muslim berkaitan dengan Rasulullah adalah ma'rifatu annahu Abdullah wa rasuluh. Ikhtarahullah wastafahu minal bashari wa faddalahu birrisalah wa khatama bir rusulah. Kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi wajib bagi individu adalah mengenal bahwa beliau itu satu, hamba Allah. Ini satu. Yang kedua, beliau adalah Rasul Allah yang Allah pilih dari kalangan manusia, bukan dari yang lain, dari kalangan manusia. Yang ketiga, Allah muliakan beliau dengan risalah. Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan al-hikmah, itu sunnah. Lalu yang keempat, wa khatama bihir rusul, Allah tutup kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diketahui setiap individu muslim. Ketika dikatakan beliau adalah hamba la yu'bad. Kalau dia hamba berarti tidak boleh disembah, berarti bukan Tuhan. Tidak boleh doa kepadanya karena doa ibadah. Abdun la yu'bad, hamba tidak boleh diibadahi. Tapi kewajibannya apa? Abid, kewajibannya ibadah karena hamba. Dan kewajibannya mengajak manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdun la yu'bad. Wa rasulun la yukadzab, karena rasul maka tidak boleh didustakan. Beritanya harus kita imani. Perintahnya harus dijalankan. Larangannya harus dijauhi. Ibadah kepada Allah hanya berdasar syariat yang beliau bawa. Dan ini makna syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah utus beliau dan pilih dari bangsa Arab, dari sukuku Quraisy. Beliau itu mulia dari segala sisi, termasuk dalam sisi nasabnya. Dan memang nabi-nabi itu dipilih dari nasab-nasab yang mulia. Makanya sahabat Abu Sufyan ketika ketemu Heraklius, pembesar negara Romawi, sebelum sahabat Abu Sufyan masuk Islam, ditanya sama Heraklius beberapa pertanyaan. Ditanya tentang
Mana nasabu fikum, bagaimana nasabnya? Orang-orang mulia. Walaupun nasab saja tidak cukup. Nasab itu mulia kalau dia di atas jalan siratal mustaqim. Tapi Rasul mulia, terpandang untuk menutup apa? Ucapan orang-orang yang ingin merendahkan beliau. Maka mana sabung? Apa nasabnya? Dusyarul nasab, dusyaraf, mulia. Ditanya, apakah yang banyak masuk Islam du'afa'um am aqwiyah? Kebanyakan orang lemah, orang-orang kuat. Kata Abu Sufyan, kebanyakan orang-orang lemah. Lemah ekonomi dan seterusnya. Terutama pada masa-masa awal. Kata Heraklius, demikian pula dahulu pengikut para nabi. Ditanya juga, apakah kalau sudah masuk Islam mereka keluar? Tidak, kata Abu Sufyan. Kalau sudah masuk Islam dipegang. Maka Heraklius itu hampir masuk Islam. Hampir masuk Islam. Dia memuliakan suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Kisra, Raja mana? Najasyi menyobek suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka didoakan Nabi akan merobek-robek kekuasaannya. Nah, Raja Persia, Kisra. Lakopnya kalau Persia itu Kisra. Kalau Romawi itu Kaisar. Kaisar, Heraklius. Kaisar sama Kisra. Maka hampir masuk Islam dia. Karena tahu ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad SAW dari Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan jujur walaupun bermasuk Islam. Bukan karena dia megang agama, tidak. Karena aib menurut dia. Aib. Maka dia sampaikan apa adanya. Taib wa faddalahu ala ghairihi. Allah muliakan Rasul tersebut dari yang lainnya dengan apa? Dengan Allah turunkan wahyu. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah berikan hikmah. Lalu sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ini harus ketahui. Ketika seorang sudah mengenal Rasul kita namanya Muhammad dan dia telah bersyahadat, maka harus tahu bahwa beliau seorang hamba, berarti tidak boleh disembah. Yang kedua, seorang rasul berarti tidak boleh didustakan. Orang yang Allah pilih dan Allah muliakan dengan wahyu, dan Allah jadikan penutup para nabi dan para rasul. Berarti tidak ada nabi atau rasul setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengetahui kewajiban yang kedua ini, maka hilang kesyirikan. Karena seorang hamba, beliau tidak boleh ibadah kepadanya, apalagi pada yang lain di bawahnya. Ketika mengetahui beliau penutup para nabi rasul, maka seorang akan meyakini akan keberlangsungan Rasul Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Setiap ada orang ngaku sebagai Nabi Rasul, berarti itu Nabi dan Rasul palsu. Kemudian kewajiban yang ketiga, as-salis, ma'rifatu annahu ja'ana bil bayyinati wal huda wa dinil haqq. Kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mengenal bahwa beliau datang kepada kita manusia dengan membawa al-bayyinat. Al-bayyinat itu bisa memiliki makna hujjah, mukjizat, bukti. Wal huda, membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar.
Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, dan agama yang benar. Apa arti al-huda? Apa arti dinul haq? Kata para ulama, al-huda huwa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu dinul haq? Dinul haq adalah al-amalus salih. Maka Nabi Muhammad SAW datang kepada kita membawa bukti-bukti. Yang paling tinggi bukti kerasulannya adalah Al-Quranul Karim, mukjizat paling agung yang abadi, yang tidak bisa ditanding karena mukjizat, yang terus relevan dan akan memperbaiki setiap zaman dan tempat. Dan beliau datang kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah, dan agama yang benar. Walladzi bu'itsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina min rabbih wal bayyinat wal huda wa dinil haq, yang diutus kepada kita atau yang dibawa utusan Allah kepada kita adalah al-bayyinat, yaitu al-hujjat, al-mukjizat. Rasulullah datang kepada membawa bukti-bukti, membawa keterangan-keterangan, membawa mukjizat-mukjizat, mau petunjuk dan agama yang benar, yang itu akan membimbing kita untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kedatangan Rasulullah itu akan membimbing manusia bagaimana cara ibadah kepada Allah. Dengan apa kita ibadah kepada Allah? Ya, dengan al-bayyinah, dengan al-huda, dengan dinul haq. Dan ini bisa disamakan dengan ma'rifatul dinil Islam, mencakup iman, Islam, ihsan. Itu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sedikit membahas tentang sebagian kesalahan terjadi di antara sebagian manusia. Sebagian orang itu mengenainya baik untuk memuji Nabi SAW. Akan tapi sering terjadi kesalahan. Apa itu? Kata beliau, waqad sayyara ba'dun nas an-nabi sallallahu alaihi wasallam mujarrad rajulun azim. Sebagian manusia itu menjadikan Nabi Muhammad sekedar orang hebat, orang agung. Mensifati Nabi Muhammad sebagai seorang reformis, sebagai seorang panglima, sebagai seorang yang disifati dengan atib, dokteran. Maka kata beliau, ini termasuk minat taksir. Ini termasuk salah satu ungkapan-ungkapan yang kurang memberikan hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW bukan misi utama diutusnya itu untuk menjadi panglima, bukan itu misi utama. Bukan pula sebagai seorang besar, bukan pula sebagai seorang dokter. Tapi misi utama Nabi Muhammad adalah diutus oleh Allah membawa al-bayyinat, keterangan, penjelasan, hujjah Islam, mau petunjuk bahwa agama, wahyal amrul azim alladzi bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara agung yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang khusus bagi Nabi. Tidak ada yang menyamai,
tidak ada yang menyaingi. Kalau hal lain itu bisa ada pada jiwa Rasulullah, tapi yang lainnya juga ada, bisa terjadi. Tapi kalau beliau seorang Rasul, seorang menyampaikan Islam, pembawa wahyu, maka ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, wa idza urida ibrazu maqamihi Shallallahu Alaihi Wasallam lil bashariyah ubriza rasulan nabiyyan ikhtarahu Allah wastafa wa faddalahu bir risalah wa ba'athahu ilal khalqi ajma'in wa ja'alahu hujjatan 'alan nas ila yaumiddin. Kata beliau, apabila ada orang yang ingin berbicara tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengungkap tentang peran dan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang perlu ditonjolkan apa? Beliau adalah seorang Rasul, beliau seorang Nabi, beliau orang yang dipilih oleh Allah dengan membawa wahyu dan risalah yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, dan Allah jadikan sebagai hujjah bagi alam semesta. Itu yang harus ditonjolkan ketika berbicara tentang peran dan kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi yang keempat, ma'rifatu annalladzi dalla ala sidqi wa thabatat bi risalatuhu huwa kitabullah. Yang keempat yang wajib bagi kita untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu mengenal beliau bahwa yang menunjukkan kebenaran kerasulannya adalah kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Fa inna kitaballah yantiqu musaddiqan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah ba'atsahu ilaina. Karena Al-Qur'an telah berbicara, telah menjelaskan dan membenarkan tentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau diutus oleh Allah kepada kita. Wa annahu lam yanzil hadir rutbah wa ya rutbatur risalah wan nubuwah tilqa nafsihi, bahwasanya beliau tidak menepati kedudukan sebagai rasul dan nabi dari diri sendiri, bukan. Jadi beliau jadi nabi dan rasul itu bukan dari dirinya yang munculkan, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diwarisi, nggak bisa dengan keinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul dan Allah pilih. Yang menunjukkan kebenaran kerasulan beliau siapa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim menunjukkan kebenaran kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya itu adalah namanya orang atau manusia bisa membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Kalau sesuai dengan Al-Qur'anul Karim maka dia benar. Kalau menyelisih berarti dia tidak benar. Masyarul muslimin rahimakumullah, summa khatamal musannif rahimahullah kitabahu bi thalathin masail tata'allaqu bi ma'rifatil abdi nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu al-muallif menutup kitabnya dengan 3 pembahasan yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini penting. Jadi di samping mengenal 4 perkara tadi, mengenal beliau adalah namanya Muhammad minimal, mengenal bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah yang Allah pilih dan Allah berikan kelebihan dengan risalah, dan Allah tutup kerasulan dengan kerasulannya. Lalu yang ketiga, Allah utus dia dengan bayinat, bukti-bukti, hujjah-hujjah, dengan petunjuk, dengan membawa agama yang benar.
Lalu yang keempat, yang menunjukkan kebenaran kerasulan beliau adalah Al-Quran Karim telah membenarkan. Berarti bukan dari dirinya. Allah yang mengangkatnya dan menyiapkan untuk menjadi Rasul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu bersih. Kalau bangsa jahiliyah itu banyak noda-noda rata-rata, tapi bersih. Tidak ada penyembahan kepada selain Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Terkenal sebagai seorang al-amin, terpercaya. Sebelum jadi Rasul terkenal al-amin. Sampai Abu Lahab pun tahu kalau ada seorang Rasul yang amin, amanat, utonggoni, masih paman, kenal kalau seorang jujur, tapi nggak mau dia mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Kalau dia mengucapkan kalimat syahadat nanti sama dengan yang lainnya, sama dengan Ammar bin Yasir, sama dengan Bilal bin Rabah, nggak mau dia, nggak mau. Akhirnya menjadi penghalang untuk mendapatkan hidayah. Makanya kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab seorang terhalang dari kebenaran. Satu, sombong. Itu sering menjadi penyebab seorang terhalang dari kebenaran. Yang kedua, yaitu harta. Takut hilang hartanya kalau menerima kebenaran, atau mungkin gengsi kalau menerima kebenaran, sehingga menjadi penghalang. Yang ketiga, yaitu jah, kemuliaan, posisi, kedudukan. Itu seringkali menjadi penghalang. Cuma tidak semua. Ternyata ada orang yang kaya seperti Abu Bakar, termasuk pertama kali masuk Islam. Yang lainnya juga ada. Makanya kemuliaan dan kemuliaan. Ada orang yang punya posisi seperti Najasyi, dia ternyata juga menerima dakwah Islam melewati para sahabat yang berhijrah ke Ethiopia saat itu. Tapi sering terjadi, yaitu kesombongan, harta, kedudukan, terkadang menjadi penghalang dari al-haq. Taib. Al-Mu'allim menyebutkan 3 hal penting berkaitan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-masalatul yang pertama, ba'atsallahu ilan nasi kafah. Yang harus kata seorang muslim adalah bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Arabnya, ajamnya, manusianya, jinnya. Tidak seperti sangkaan sebagian orang-orang yang memusuhi Islam dan ingin menghalangi manusia dari hidayah. Dikesankan Islam itu hanya untuk orang Arab saja. Maka Syekh Musa Al-Nasr pernah bercerita ketika beliau ada semacam seminar di salah satu negara barat, di ujung Sof ada yang mengatakan kepadanya, tunjukkan pada satu ayat bahwa Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja. Akhirnya dibacakan 3 ayat sama beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Muhammad kalau rahmat bagi alam semesta. Lalu dibacakan ayat kedua, qul inni rasulullaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus untuk Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Akhirnya orang itu bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah.
Artinya apa? Berarti ada syubhat-syubhat yang ditebar Islam itu hanya untuk orang Arab saja. Padahal Islam ini untuk semua alam semesta. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengutus Rasul, dan Allah menghendaki manusia supaya mengikuti para Rasulullah Subhanahu wa taala. Terutama yang terakhir Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, yad'uhum ila tauhid wa yundirum anisyirki. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeru manusia kepada tauhid, mendakwahkan kepada tauhid, dan memperingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Dakwah, kalau kita menyampaikan apa saja, segala sesuatu, tapi kita tidak menyampaikan tauhid dan tidak mengingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan, sama dengan tidak berdakwah. Kalau kita mempelajari segalanya, tapi kita mempelajari tauhid, tidak mempelajari bahaya akan kesyirikan, maka itu akan merusak apa yang kita pelajari sendiri. Kenapa? Karena apabila tidak tahu tauhid, tidak tahu kenal kesyirikan, dia akan jatuh dalam kesyirikan, dan itu akan merusak amalnya. Wasmu da'wati yatadamman at-targhib fit tauhid wal hathi alaih. Rasulullah menyeru manusia kepada tauhid, artinya menganjurkan, mengajak, dan memperingatkan, artinya melarang dari perbuatan kesyirikan. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada tauhid dan semua yang mendekatkan diri kepada Allah, dan memperingatkan manusia dari kesyirikan dan dari segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, waftarada ta'atah ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins. Allah mewajibkan bagi seluruh manusia, jin dan manusia, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mewajibkan kepada jin dan manusia semuanya untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diperintahkan. Kenapa? Karena beliau itu Rasul terakhir untuk seluruh manusia dan jin. Berarti semua manusia dan jin diperintahkan taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kemudian mengatakan, tamma bihamdillah, alhamdulillah, selesai risalah ini. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berpesan, wa hadir risalah kama samaha musannifuha hiya hudas salam. Risalah ini, kitab kecil ini sederhana, dinamakan oleh penulisnya dengan judul Hudas Salam. Ai al-amrul hadi ila ma yaslamu bil khalqu fi ma'rifati usul Islam, yaitu perkara yang menunjukkan pada apa yang menjadikan makhluk selamat. Berarti risalah ini ditulis dengan tujuan apa? Untuk membawa manusia dalam keselamatan. Karena kunci keselamatan adalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan dasar-dasar Islam. Allati yanbaghi an yu'tana biha wa tu'azzam. Kata beliau, risalah ini harus diperhatikan, dipelajari, diajarkan, dan diagungkan. Wa an tubatsa bainal khalqi wa tuqarra alaihim. Risalah sederhana harus disebar di tengah-tengah manusia dan diulang-ulang. Fa inna ma'alahum jami'an fi kuburihim an yus'alu an hadis nusulit salatah. Karena semua manusia ketika di alam kubur akan ditanya tentang tiga lansing utama ini. Akan dikenal tentang Allah, dikenal tentang
agama Islam, dikenal tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar kita selamat, maka kita berusaha mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya, dan mendakwahkannya, dan mengulang-ulang, karena ini ilmu penting. Lalu beliau menukil ucapan Syekh Al-Hawid Al-Hakami dalam Sulamul Wusul, wa anna kullan muqa'adun mas'ulu marrabbu madinu wa marrasulu. Kata beliau, semua akan didudukkan ketika di alam kubur, akan ditanya siapa Rabbmu, apa nabimu, dan siapa rasulmu. Fa yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dan Allah akan berikan ketetapan bagi orang-orang yang beriman dengan yaitu al-qawli tsabit, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Wa mimma yuthabbitul abda ala hadza ilmu bidzalik. Yang menjadikan seorang itu sahabat bisa menjawab pertanyaan kubur adalah dengan cara mempelajarinya. Wa dawamu tikrari dzalika muta'alliman wa mu'allima, dan mengulang-ulang dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengajarkannya. Fala yang bagi yang qati anha, tidak boleh putus-putus. Li anna lan tanqati'a annu hatta yaridal qabra fayus'alu hadhihi al-asdatu tsalatsa. Karena tidak akan terputus. Tiga hal itu sampai seorang mendatangi kuburan dan akan ditanya tentang tiga landasan utama. Nasallallahu ayutsabbitana jami'an bil qawli tsabit bil hayati dunya fil akhirah. Kata beliau, berdoa kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita semua ketetapan dengan al-qawli tsabit di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman tentang agama ini, terutama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sembahan kita, mengenal agama Islam, yaitu mengenal cara ibadah kepada Allah, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, sosok yang menyampaikan agama kepada kita semua, dan semoga kita istiqomah di dunia dan diberikan sabat, ketetapan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk dalam kitab At-Tauhid bi'idznillah. Ada pertanyaan monggo? Tapi kalau nggak ada, tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah, la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.